Oke, sekarang kita akan coba membuat daftar hadir dengan menggunakan Google Form, di mana bukti dari daftar hadir tersebut langsung dikirimkan ke email peserta yang mengisi daftar hadir tersebut. Oke, langsung saja kita buka browser kita. Kemudian ini masuk ke Google. Ini sudah terkait dengan, sudah masuk ya akun kita ke Google-nya. Kita tinggal buka Google Drive. Kemudian kita akan membuat Google Form dengan menekan tanda tambah di sini, New. Kemudian ada More. Nah, di sini baru ada Google Form. Kita klik Google Form-nya. Ini tampilan pertama dari Google Form. Ini ada judulnya. Kita akan beri nama sesuai dengan nama rapatnya ya. Karena kita akan membuat daftar hadir. Daftar hadir rapat 1. Akan seperti itu. Nah, sudah otomatis seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa memberikan logo dari perusahaan kita. Kita pakai aja Google logo ya, atau logo yang sudah ada di Google-nya. Coba ambil ini saja. Kita insert. Maka nanti akan muncul logonya seperti ini. Oke. Kemudian kita buat pertanyaan-pertanyaan seputar daftar hadir untuk rapat. Biasanya pertanyaan yang pertama adalah nama lengkap. Otomatis juga pilihan jawabannya berupa short answer. Ini sebetulnya bisa dipilih banyak sekali pilihan, tapi karena nama lengkap yang ditanya, maka secara otomatis di sini sudah ke short answer. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa memberikan atau mengaktifkan tanda required ini untuk memastikan bahwa peserta itu mengisi pertanyaan ini. Nah, kalau tidak diisi, maka peserta tidak akan bisa submit atau mengembalikan form yang sudah diisinya. Kemudian ini nama lengkap sudah. Kita yang berikutnya adalah email. Kenapa email? Karena tadi ya kita akan memberikan bukti daftar hadir yang sudah diisi peserta tersebut kepada email dari peserta itu sendiri. Nah, ini kemudian kita tulis saja email di situ. Jangan lupa di required juga supaya diisi. Kemudian setelah nama biasanya ada peran saat rapat. Di sini misalkan sebagai peserta. Nah, di sini multiple choice ya, kita pilih multiple choice. Perannya misalkan sebagai peserta, kemudian sebagai moderator, atau juga sebagai presenter atau narasumber. Bahkan seperti itu. Kemudian kita sama, ini juga required supaya dipastikan diisi. Kemudian pertanyaan berikutnya, misalkan nama instansi misalkan ya, kalau rapatnya dari berbagai instansi. Ini juga jangan lupa di required. Kemudian kita lanjut, misalkan saran untuk pertemuan berikutnya kalau rapatnya berseri ya, ada kelanjutannya. Nah, ini kita buat supaya barangkali sarannya panjang, kita buat paragraf. Ini juga jangan lupa di required.
Nah, ini formnya, pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa data di sini yang sudah diisi oleh peserta itu terkirim kembali kepada pesertanya melalui emailnya. Ini mungkin saja bisa dibutuhkan sebagai tanda bukti bahwa dia telah mengikuti rapat, karena ini dari berbagai instansi memerlukan bukti. Ini bisa dijadikan bukti. Caranya di sini ada titik 3, ada more, kemudian ada add-ons ya. Ini sebetulnya sudah terinstall. Kita akan menggunakan form publisher agar form yang sudah diisi ini bisa dipublish ke alamat email dari peserta yang mengisi. Bahkan juga bisa masuk ke email kita, tergantung settingannya nanti. Nah, cara mendapatkan add-ons ini ada di titik 3 di sini. Kemudian ada add-ons. Sebetulnya cukup banyak add-ons yang ada di Google Form ini. Kita coba pakai dua mungkin ya, ada form limiter, ada form publisher. Tadi ini form publisher untuk mengirimkan data yang sudah diisi peserta ke emailnya dari peserta itu sendiri, dan form limiter ini adalah untuk mengeset waktu selesai, bahwa presensi tersebut akan selesai di waktu atau mungkin jumlahnya yang berapa banyak. Sebetulnya ini bisa disetting di respons ya, kita bisa menonaktifkan respon. Namun pada saat rapat mungkin kita sedang mengikuti rapatnya, tidak sempat menonaktifkan responnya, maka ini bisa dijadikan limiter otomatis atau penonaktif dari isian form itu sendiri secara otomatis. Nah, ini sudah terinstall, ini tinggal klik saja. Nanti cara menginstalnya kemudian install seperti biasa. Nah, kalau sudah diinstal nanti akan muncul tanda add-ons di sini. Kalau belum ada add-ons biasanya tidak akan ada logo ini, tapi kalau sudah terinstall satu add-ons maka akan muncul tanda ini. Nah, di sini add-onsnya kita akan menggunakan form publisher terlebih dahulu. Form publishernya ini kadang suka error begini ya. Kita harus keluar dulu. Kemudian kita coba refresh. Form yang tadi secara otomatis itu sudah tersave ya, secara otomatis. Kita coba lagi add-onsnya. Nah, ini sudah ada add-onsnya ya, form publisher. Nah, ini sudah ada. Kalau tadi tidak ada, kadang suka error juga. Kita pilih get started. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan Google Slide. Nah, kita ingin mengirimkan bukti berupa PDF, kita pilih yang Google Dokumen. Nah, kita kemudian ada template ya di sini, template dari publishernya. Kita coba edit. Nah, di sini template title-nya sudah ada ya, seperti ini. Ini ada kata-kata yang bisa diedit ketika nantinya terkirim ke peserta yang mengisi. Kemudian ada logo juga di sini, bisa kita ganti ya. Coba ganti. Ada insert di sini, ada image, upload from computer. Kita cari misalkan logonya. Misalkan kita gunakan logo ini.
Oke, ini sudah seperti ini ya, kita logonya kita atur. Kalau sudah, nah ini kata-katanya juga bisa kita ganti, misalkan terima kasih sudah mengikuti rapat 1, seperti itu. Nah ini mungkin nanti question listnya ini akan terisi sendiri sesuai dengan isian dari peserta rapat itu sendiri. Oke, itu saja, mungkin langsung kita close ya, ini auto save. Kita cek kembali. Oke, itu ya, berarti auto save yang tadi. Ini template yang akan digunakan atau yang akan dikirim kepada peserta yang sudah mengisi absen. Ini kita close. Nah, berikutnya ini sudah kita pijit next. Kemudian nah ini form publisher output foldernya. Nah ini supaya barangkali rapat itu tidak hanya satu kali ya, untuk memisahkan kita ubah destination foldernya. Kita copy dulu ini ya, rapat 1. Kenapa? Karena mungkin nanti akan ada rapat-rapat berikutnya. Ini kita change destination folder dulu. Nah, kita buka. Oh maaf, sorry, bukan di sini ya. Kita open dulu ini. Kita open. Nah, kita edit nama dari folder save untuk menyimpan data-data dari peserta. Kita rename saja dulu. Kita rename dengan nama yang tadi, daftar hadir rapat 1. Nah, nanti untuk yang berikutnya juga sama, mungkin daftar hadir rapat yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Kita close. Oke, kita cek sekali lagi. Nah, sudah ke sini ya. Oke, kita change destination-nya. Nah, kita rubah ke sini, select. Nah, jadi sudah berubah ke folder daftar hadir rapat 1. Jadi semua data di sini akan masuk ke folder daftar hadir rapat 1. Untuk berikutnya juga sama, mungkin langkahnya kita rubah dulu namanya supaya tidak bingung. Ini rapat keberapa gitu ya, atau rapat tentang apa, boleh diganti di sini. Oke, ini yang lainnya begitu saja, kita lanjut. Oke, ini berikutnya langkah yang penting ya, kita akan menambahkan resipien untuk atau penerima PDF dari isian ini yang sudah diisi oleh peserta. Nah, karena di sini sudah ada email yang diisikan oleh peserta, ini bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk resipien di sini. Caranya adalah dengan memberikan tanda ini ya, tanda lebih kecil 2 kali, kemudian kita tulis email dan tanda lebih besar 2 kali. Artinya apapun yang diisi oleh peserta di sini, ini secara otomatis akan terkirim PDF-nya. Secara sistem begitu. Asalkan dengan catatan email yang ditulis di sini oleh peserta itu betul, maka apapun isian yang ada di sini nanti akan terkirim juga ke email yang tertera di sini. Oke, berikutnya. Nah, di sini kita bisa personalize email notification ya. Kita bisa atur. Ini misalkan nama pengirimnya siapa,
tulis saja begitu. Kemudian nah di sini kan form title-nya adalah presensi rapat ke-1 gitu ya. Anda bisa menulis ucapan terima kasih atau apa gitu ya. Terima kasih sudah mengisi presensi rapat 1. Ini dihapus saja. Ini form title-nya, ini form title yang ada di tadi ya. Presensi rapat 1. Agak sedikit typo, sudah mengisi. Oke, ini save and close. Nah, kalau sudah begitu kita tinggal next saja. Nah, your form is, jadi kalau sudah begini berarti sudah bisa dipublish gitu ya. Tapi kita akan masukkan satu lagi, yaitu form limiter. Kita akan membuat batasan waktu untuk mengisi presensi atau daftar hadir rapat ini. Ini ada 2 opsi ya, ada 3 bahkan, ada date and time, number of form values, dan spreadsheet cell value. Date and time artinya ini terbatas pada waktu tertentu. Number of form response ini artinya terbatas pada jumlah pengisinya. Spreadsheet cell value ini tergantung dari sel yang ada di spreadsheet-nya. Kalau sudah memenuhi berarti tidak bisa diisi lagi. Ini juga sama. Kalau misalkan sudah yang peserta yang mengisi sudah melebihi jumlah tertentu, maka tidak bisa diisi kembali. Nah, kita akan coba untuk yang date and time. Karena ini rapat ini kalau misalkan secara virtual gitu ya, kita membuat daftar hadir secara virtual seperti ini, maka akan ada batasan waktunya supaya form ini tidak bisa diisi kembali setelah rapat selesai. Tuh. Sebetulnya bisa, di sini ada respons ya, kita bisa nonaktifkan responsnya, namun supaya secara otomatis saja mati gitu ya, tidak bisa menerima, kita gunakan form limiter ini. Kita pilih misalkan rapat, tergantung nanti rapatnya di hari apa, misalkan hari Senin besok. Selesai rapat kira-kira misalkan, kalau misalkan Bapak Ibu mengagendakan rapat selesai pukul 16, kita kasih kesenggangan waktu lah ya, misalkan kalau jam 16, jam 16 ini jam hournya ya, 12, jam 4 sore itu berarti jam 4 PM. Kalau selesai pukul 4 sore berarti kita kasih batas waktu 1,5 jam kemudian lah, cukup ya. Kita set ini di 13 April. Oke, tanggal 5 kita set. Ini boleh di email misalkan, kalau tidak, nah ini ya, this form is closed by siapa, ini bisa diatur juga sih kata-katanya. Silahkan, tergantung mau dirubah atau tidak. Di sini dirubahnya ya, kalau tidak pun tidak apa-apa, kita save and enable. Itu artinya pukul 4.30 sore tanggal 13 April form ini sudah tidak bisa diisi kembali. Kita close. Oke, kita begitu ya caranya. Sebagai bukti mungkin kita coba ya, kita coba maka nama lengkapnya emailnya, kita coba email yang lain. Peran data, nama instansinya kita coba. Sarannya misalkan lebih tepat waktu.
Oke, kita coba submit. Oke, kita close. Nah, di sini kalau sudah ada yang mengisi, muncul respon. Nah, kalau rapat selesai sebenarnya secara manual bisa dimatikan di sini ya. Namun tadi sekali lagi karena kita takutnya lupa gitu ya untuk menonaktifkan atau tidak ada waktu untuk menonaktifkan secara manual, kita gunakan form limiter tadi. Nah, untuk mengeceknya kita coba cek mungkin di email. Tadi kan ada dua resipiennya ya, dari email sendiri dan ke email dari pesertanya. Biasanya masuk ke email pesertanya agak sedikit lama, tapi coba kita cek ke email kita sendiri dulu. Nah, sudah ada ya, langsung ini yang tadi diisikan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nama lengkap Zainal dan oke, ini tadi ya. Oke, kira-kira seperti itu bentuknya. Ini bisa dijadikan bukti bahwa peserta tersebut sudah mengikuti rapat yang pertama dari guru IPA gitu ya. Ini isinya seperti ini, semuanya muncul di sini. Yang ini yang kita isikan tadi di formnya. Ini kita coba cek. Nah, memang agak lama ya kalau untuk masuk ke ininya, masuk ke email pesertanya. A few minutes later. Baik, ini coba saya cek di Google email yang mengisi rapat tadi. Ini sudah ada ya, sudah masuk. Ini sudah saya menggunakan akun yang tadi mengisi formnya. Sudah masuk, kita coba cek dan ya, ini sudah masuk ya. Ini adalah publish hasil buktinya, bukti daftar hadir yang sudah kita isi tadi. Ini yang data-data yang sudah kita isi. Berarti ini juga bisa digunakan sebagai bukti untuk bahwa kita sudah mengikuti rapat yang satu ini. Ini tadi saya menggunakan akun yang mengisi formnya. Sekarang kita lihat ya di responnya. Nah, ini kita sebetulnya secara manual bisa menonaktifkan dengan accepting respon ini kita nonaktifkan supaya tidak bisa diisi kembali ya. Namun pada saat rapat atau sudah rapat mungkin kita lupa menonaktifkan sehingga orang lain masih bisa mengisi. Jadi kita gunakan form limiter tadi. Nah, kita bisa juga mematikannya dengan manual seperti ini. Oke, nah kita sekarang hasil datanya itu ada di download respon ini ya. Data-data yang akan kita alihkan ke bentuk Google Sheets atau seperti tampilannya seperti Excel gitu ya. Nah, ini tampilan di Google Sheets-nya, data-datanya. Nah, itu ya, kita tadi saya mencoba 3 kali untuk memastikan emailnya masuk. Dan ternyata sudah masuk emailnya. Kita coba sekarang download hasilnya. Kita coba download datanya berupa, biasanya yang kita download itu berupa file zip ya. Nah, itu sudah di zip, yang isinya adalah spreadsheet atau nah ini Google Sheet seperti ini datanya.
Kita coba buka. Nah, ini bentuknya di dalam zip ini ada data Google Sheets yang isinya adalah data-data dari Google Form presensi tadi. Nah, ini datanya, isinya kurang lebih sama seperti yang ada di Google Sheet ini. Ini semakin banyak yang isi, nanti akan semakin banyak juga pesertanya. Oke, sekarang kita coba aktifkan lagi, karena kita akan men-share link dari daftar hadir rapat ini. Ya. Caranya adalah dengan mengklik tombol send ini. Kita klik send, kemudian untuk mencari linknya ada di gambar rantai ini ya. Kita klik lantainya. Nah, ini adalah link untuk menuju form daftar hadir tadi. Cukup panjang, jadi kita coba, sudah ada, kita pendekkan shorten URL, namun juga ini masih sulit diingat ya, agak susah kalau harus diingat. Jadi kita coba menshortkan lagi dengan bit.ly. Kita bisa copy, kita buka bit.ly-nya. Nah, ini saya sudah buka bit.ly dengan akun saya. Kita coba create, kita paste di sini link yang tadi, kita paste, kemudian kita create. Nah, ini di bit.ly ini bisa dirubah ya, linknya sesuai dengan kemauan kita, misalkan, atau sesuai dengan form yang kita buat. Kan kita isi daftar, karena tidak bisa menggunakan spasi, kita gunakan strip daftar hadir, strip rapat, strip 1. Jadi daftar hadir rapat 1, dan ini mudah diingat juga ya, untuk di-share-kan kepada peserta rapat nantinya. Oke, kita save, kemudian kita coba copy, kita cek apakah betul link tersebut mengarah pada form yang sudah kita buat. Oke, kita cek. Nah, betul ya, berarti linknya sudah siap pakai, sudah bisa di-share-kan kepada peserta. Nah, ini sesuai dengan apa yang sudah kita buat tadi di awal. Ini sudah bisa langsung di-share-kan. Oke, baik, mungkin itu saja ya. Ini link ini sudah bisa dipakai, berarti mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan Google Form, membuat daftar hadir dengan menggunakan form publisher dan form limiter. Terima kasih, semoga bermanfaat.